ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الداء والدواء والجواب الكافي: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah meneruskan masalah orang-orang yang memiliki waham dan salah fikir atau salah pemahaman terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terlanggengkan kemaksiatan mereka. Ya, dan betapa banyaknya syubhat-syubhat mereka. Bahkan sebagian dari mereka berdalil dengan maksud apa? Dengan maksud agar maksiat mereka itu langgeng dan terus menerus. Ya. Wa min haula'il maghrurin, di antara orang-orang yang terberdaya di antara mereka, man yata'allaq bi mas'alatil jabr, mereka yang menggantungkan terhadap masalah jabr. Jabr artinya pemaksaan. Ya. Yaitu akidah yang apa? Akidah yang bersuara seperti ini: wa annal 'abda la fi'la lahu albattata wal ikhtiyar. Hamba tidak memiliki perbuatan sama sekali dan tidak punya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Ngerti enggak? Antum pernah dengar Jabriyah? Jabriyah salah satu sekte, sebenarnya sifat sekte. Jabriyah itu pemahaman yang menyatakan bahwasanya manusia ini tidak memiliki perbuatan, melainkan segala yang dilakukan manusia itu adalah keterpaksaan dalam takdir. Gitu. Ya. Sehingga segala perbuatan kita ini bukan didasari atas pilihan dan kemauan kita. Maka metode pemahaman seperti ini menafikan iradah insaniyah, yaitu keinginan manusia enggak ada. Yang ada seluruh manusia melakukan hal itu seperti wayang digerakkan oleh dalang. Dan perbuatan manusia disamakan dengan jatuhnya dedaunan dari pepohonan. Coba sekarang daun jatuh dari pohon, itu sesuai keinginan daun atau enggak ada keinginan daunnya? Enggak ada keinginan. Daun kan jatuh, ya kan, jatuh. Udah selesai, udah nggak ada apa-apa, udah kelas. Kalaupun daun itu bergeser oleh angin, maka itu berarti bukan daun itu menggeserkan diri, tetapi karena ada faktor lain, dia terpaksa melakukan itu. Dan dia nggak bisa menghindari hal tersebut, gitu ya. Nah, itu pemahaman Jabr, seperti itu pemahaman Jabriyah. Nah, wa innama huwa majburun ala fi'il ma'asi. Masalahnya sekarang lebih besarnya, masalah lebih besar adalah pemahaman kemudian berangkat dari pemahaman itu muncul pemahaman berikutnya. Konsekuensinya adalah
ketika bermaksiat maka kita ini sifatnya majbur, terpaksa bermaksiat. Ya, karena kita nggak memiliki pilihan. Ya. Ya, atau simpelnya ketika antum melihat ada orang bermaksiat, bro, ente kenapa nyolong? Qaddarallahu ma syafa'ala. Enak kan? Qaddarallah nyolong. Allah telah mentakdirkan. Syukur-syukur dia nggak ngomong alhamdulillah ala kulli hal ya. Dia masih ngomong qaddarallahu ma syafa'ala. Ya. Ini ya udah Allah takdirkan saya kayak gini, gimana gitu kan. Ya. Ada orang maksiat minum khamar, ngumpul sambil minum khamar di pos kamling malam-malam. Dia tegur sama Pak Haji. Astagfirullahalazim, kenapa kalian minum khamar? Pak Haji, emang udah takdirnya kali kayak gini saya. Nah, gimana? Kalau kayak gini, hujah seperti ini benar, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada TNI, ya kan? Karena ketika polisi gerebek nanti maling, curanmor apa-apa, semua akan berasal dengan apa? Qadarullah ma syafa'ala. Mereka kan mengatakan pemahaman saya Jabriyah Pak Polisi. Hamba itu nggak punya pilihan. Ya kalau emang udah saya kayak gini aja udah. Ya Allah yang menghendaki kok. Ngapain sampean menggugat saya sama dengan menggugat takdir Allah Ta'ala, gitu kan? Gimana? Syubhat nggak ini? Syubhat. Walaupun ini konyol memang. Tetapi bagi orang yang jahil ini bisa kena ini. Bisa kena. Dan ada yang seperti ini. Antum akan menemukan sisi Jabriyah di sebagian orang awam. Ya mau gimana lagi, saya emang udah kayak gini orangnya. Seolah-olah apa? Seolah dia tidak dibekali oleh Allah ikhtiar dan iradah. Tahu nggak ikhtiar? Ikhtiar di sini maksudnya bukan usaha, bukan. Ikhtiar di sini maksudnya pilihan dan kemauan. Ya, antum mukmin beriman karena kemauan antum. Orang-orang pada kafir karena kemauan mereka, dan mereka akan diazab dengan kemauan tersebut. Makanya Allah berikan apa? Qalbu. Di situ ada iradah, ada niyah, ada qasd dan seterusnya. Begitu. Nah, orang terperdaya seperti itu prinsip mereka, Jabriyah. Begitu, Jabriyah. Kemudian wa min haula man yaghtarru bi mas'alatil irja'. Di antara ahli maksiyah atau orang-orang yang salah dalam memahami konsep takdir, mereka terperdaya dengan permasalahan irja', yaitu konsep murji'ah. Apa konsepnya? Yaitu wa annal imana huwa mujarradu tasdiq wal a'mala laysat minal iman. Bahwasanya iman itu sebatas apa? Sebatas sing penting percaya dah. Yang penting percaya. Dan amalan itu bukan termasuk dari iman. Pahami baik-baik. Madhab murjiah dalam masalah iman, bahkan sebesar-besar materi madhab murjiah adalah masalah iman. Karena nanti masalah iman nanti bercabang lagi nanti kemudian ke hal-hal lainnya. Dalam masalah iman, murjiah itu berprinsip iman itu cukup yang penting apa? Di hati, ya benar. Mempercayai, yang penting percaya. Percaya udah yang penting. Urusan beramal atau enggak, khalas enggak ada pengaruhnya terhadap iman. Karena iman itu hanya ada di hati. Nah, gitu kan? Ada enggak kira-kira kerusakan dari pendapat ini? Banyak. Bahkan khawatirnya, dan ini Murji'ah versi Jahmiyah juga. Yaitu menganggap yang penting cukup bahkan versi Jahmiyah ma'rifah, iman itu ma'rifah, ya. Iman itu mengetahui. Percaya nggak percaya urusan lain. Yang penting tahu dulu kalau misalnya dia adalah Allah Ta'ala, dia adalah Rabbul Alamin. Cukup tahu. Tapi ini masalah irja lebih tinggi sedikit. Iman itu adalah mempercayai. Sudah sebenarnya mempercayai. Ada orang percaya bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, Rabb pencipta alam, Rabb semesta alam. Tapi dia minum khamar tiap hari, berzina tiap hari, nilap uang masjid, kas masjid ditilap dan seterusnya. Murji'ah mengatakan orang ini mukmin.
karena dia masih yakin bahwasanya Allah itu ada. Kif gimana? Dan mazhab Murji'ah ini sedikit-sedikit atau banyak mungkin menggelantung di sebagian masyarakat dan sebagian dari ustaz atau yang dikiaikan. Dalam beberapa hal, Asy'ariyah itu juga menerapkan prinsip irja. Ini yang patut diwaspadai dan akan muncul nanti pelan-pelan taksil mereka dalam masalah iman. Udahlah, nggak usah mengkafir-kafirkan, itu dari situ. Nggak usah mengkafir-kafirkan, mereka kan bersyahadat gitu loh. Pasti mereka yakin kok bahwasanya Allah itu pencipta alam, Allah itu patut disembah. Keyakinan seperti itu betul, harus, tapi belum cukup ketika tidak dibuktikan dengan iman dari segi amalan. Oke, mereka terpedaya dalam masalah al-a'mal laisat minal iman. Amalan bukan termasuk dari iman kata mereka. Ada seorang kiai dan seorang gus yang pernah menyatakan hal seperti ini. Dan memang mazhab mereka seperti itu. Amalan bukan termasuk dari iman. Dan mereka kemudian menyebutkan dalil-dalilnya. Ya, walaupun sebagian dari mereka mengatakan betul amalan bisa berefek kepada iman. Tapi tetap kita nggak bisa membedakan antara amalan dan iman. Amalan anggota tubuh adalah iman, dah khalas. Adalah iman. Dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan hal tersebut. Ya. Apa konsekuensi lainnya dari pernyataan bahwasannya iman itu yang penting percaya? Antum nggak beli ini? Hah? Oh, pengen dengerin ini? Kita selesai aja lah kalau gitu. Konsekuensinya adalah imanu afsaqin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Imannya orang yang paling fasik itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Jadi semua orang imannya itu flat, artinya sama, mustawin. Ya, semuanya sama imannya. Imannya Alwi misalnya, yang begitu tingginya masya Allah, dengan imannya ajhalun nas wa asyarrun nas fil alam misalnya. Karena apa? Mereka sama-sama percaya tentang Allah Ta'ala. Gitu. Makanya antum akan lihat banyak dari kalangan Murji'ah, mereka tidak akan mau menegakkan nahi munkar. Karena bagi mereka apa? Kemungkaran itu tidak akan menggeser akidah, tidak akan menggeser iman, tidak akan berpengaruh terhadap status keimanan atau status keislaman dia. Walaupun misal berbuat syirik, melakukan larung di lautan, memberikan sesajian, memakai jimat-jimat, pesugihan dan seterusnya, mereka melakukan itu banyak. Antum lihat sendiri. Tapi ketika ditanya, ya akhi ini syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Yang penting kan kita kan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala pencipta alam. Kita nggak nyembah patung kok gitu. Jadi bagi mereka yang bisa membuat seseorang itu kafir kepada Allah itu hanyalah menyembah patung tok. Sementara menggantungkan harapan kepada jimat, ya, meminta kepada mayit di kuburnya, itu tidak mengkafirkan, nggak bakal mengkafirkan pelakunya, karena dia masih meyakini Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam. Itu versi kemerosotan akidahnya. Adapun kemerosotan moral dan juga tingkah laku, sebagian dari mereka ketika bermaksiat, kemudian mereka menyatakan, ketika diingatkan, akhi antum kenapa maksiat kayak gini? Pertama beralasan dengan takdir. Emang udah takdirnya Pak Ustadz, saya kayak gini jadi begajulan, gimana ya, susah juga gitu. Emang dari sananya saya gini, kan gitu alasannya. Ini apa namanya, al-ihtijaj bit takdir, berhujjah dengan takdir Allah. Ini nggak boleh. Suatu saat Anda pengen menulis masalah seperti ini. Kemudian yang kedua, beralasan yang penting kan hati saya itu masih mempercayai Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Nah, yang penting itu dulu Ustaz, gitu kan. Mau saya maksiat atau enggak ini udah takdir. Kemudian kan yang penting saya masih muslim dengan ini semua. Nah, itu beralasan dengan ini. Ini lihat konsep Jabriyah dan Irja. Ini berbahaya.
Karena membuat orang tuh melanggeng dengan maksiatnya. Ana pernah jalan dari Sukabumi ke Bogor, jalan kaki di rel kereta apinya. Tahu kan antum? Antum orang Subang ya? Orang mana tuh? Kuningan. Antum tahu kan? Bogor ke Sukabumi itu ada rel, ada kereta. Itu tahun 2007, ketika itu nggak ada kereta, non aktif keretanya. Iya, relnya doang. Nah bagus, pergilah antum cepetan. Beli makanan ya. Nah, Ana dari Sukabuminya itu Ana jalan sendiri, nggak sama siapa-siapa. Kamu pada sore hari menjelang maghrib tiba-tiba hujan deras. Ini rel, sampingnya sungai apa ya, sungai apa gitu lupa. Sampingnya itu tebing dan di atasnya kuburan Cina gede-gede. Kehujanan, kemudian Ana pergi ke nyari desa, karena di situ nggak ada desa. Balik lagi cari desa, ada jembatan, masya Allah. Pokoknya ke desa tersebut, dan luar biasa orang-orang di situ tuh nggak ada yang paham bahasa Indonesia, kecuali anak-anak budaknya. Ana terus ke rumah Pak RT dan Ana tinggal di rumah Pak RT satu malam itu. Dan di rumah Pak RT ngumpul pemuda-pemuda desa, pemuda kampung. Subuh mereka nggak sholat. Ana nasihatin untuk sholat. Tapi di malam itu Ana ngobrol. Mereka bilang, kita mah nggak usah susah-susah lah, nggak usah ekstrim-ekstrim beriman Islam. Yang penting kan Ustaz, yang penting kan Mas, dulu Ana masih Mas panggilannya. Yang penting kan bukan Mas, Kang, ya Sunda ya. Yang penting kan Kang, Islam itu sidik, amanah, mubalik, patonah. Ya. Itu kan diajarin waktu kecil kan kayak gitu ya. Sidik, amanah, mubalik, patonah. Pertama orang-orang juga nggak, kalau ditanya sidik itu apa, nggak tahu. Amanah ya tahu. Mubalik apa? Patonah apa? Prinsipnya yang penting gitu aja dah, Kang. Islam mah gitu aja, nggak usah neko-neko lah, nggak usah yang ekstrim itu nggak usah. Sidik, amanah, mubalik, patonah gitu. Pakai bahasa Sunda tuh kan. Bahasa Sunda kan gitu, fa di barang p, patonah. Nah, tapi dari situ Anda belajar juga ya, Pak. Betapa banyaknya orang-orang awam kita ya kayak gitu. Ketika ditegur tentang kemaksiatan, mereka beralasan, udahlah yang penting kan ada iman saya mah. Ketika mengatakan ini syirik, ini kufur, ini hati-hati. Mereka bilang apa? Yang penting kan dia kan beriman. Yang penting kan dia kan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan mereka. Mereka bersyahadat kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masa kita kafirkan? Ini syubhat. Ya. Dan menjadikan keimanan semua orang itu sama. Pembedaannya bukan di iman nanti. Pembedaannya di kekayaan. Ya. Nah, ini semua ightirar dengan masalah jabriyah dan ightirar dengan masalah irja. Inilah pentingnya ya ikhwan, kita mempelajari akidah lebih dalam lagi. Ketika orang-orang menyatakan bahwa saya untuk apa kita membahas Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, sementara ini masa pandemi, orang-orang udah pada ke bulan dan seterusnya. Antum akan lihat efek dari syubhat-syubhat dari firqah-firqah ini ada, betul-betul ada di kalangan awam. Begitu. Ya. Kemudian wa min haula'i man yaghtarru bi mahabbatil fuqara'i wal masyayikhi was salihin. Di antara mereka ada yang terperdaya dengan kecintaan mereka terhadap orang-orang fakir, terhadap para syekh, terhadap orang-orang saleh. Wa kathrati taraddudi ila quburihim wa tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim. Dan banyaknya mereka bolak-balik ke kuburan-kuburan orang-orang tersebut. Ya. Dan merendahkan diri kepada ashabul kubur itu dan meminta syafaat kepada penghuni kubur tersebut. Kalau misalnya antum
mau minta undangan mau ngundang ustadz besar ya, sungkan nggak antum mau japri langsung? Sungkan ya? Sungkan. Afwan Ustaz, anak Habibi Ustaz, anak gini Ustaz. Ternyata cuma centang 2 biru, nggak ada balasan. Antum melihat ada typing, saya lagi typing nih, ditunggu sama antum. Ternyata online lagi terus last scene ya, gitu. Ini PHP ini Ustaznya kan. Akhirnya nggak dibalas. Sungkan kan kalau japri type. Sehingga antum merasa kalau mau ngundang beliau itu enaknya sama orang kepercayaan beliau. Timnya beliau misalnya, japri aja timnya. Afwan akhi, antum timnya Ustadz ini bukan? Naam, saya. Gini Anda ada rencana mau ngundang-undang gini-gini ya. Mungkin melalui antum bisa. Kalau melalui orang kepercayaannya nanti disampaikan nggak disampaikan. Kemudian karena ini orang kepercayaannya maka akan dikabulkan, ya nggak? Ya kan kayak gitu ya. Dibandingkan dengan orang liar nggak tahu siapa langsung japri ustadznya kadang-kadang tapi emang benar sebagian ustadz nggak bakal mau. Apalagi ustadz di Jakarta ini sebagiannya nggak bakal mau, kecuali ustadz yang yang kayak anak yang bukan siapa-siapa gitu. Tapi sebagian ustadz nggak mau, karena ya memang wajar juga mereka belum tentu mau. Ya kita nggak tahu nih orang siapa, gimana gitu dan seterusnya. Nah, maka dikiaskanlah doa kita kepada Allah dengan hal seperti itu. Kalau ngomong sama Allah sungkanlah. Ya, malu siapa saya banyak dosanya, kan Allah Maha tahu dosa-dosa saya. Maka saya lewat jalur wali-walinya yang sudah wafat. Karena persangkaan mereka adalah kalau lewat walinya ini lebih cepat dikabulkan, gitu. Ya, paham nggak alurnya di sini? Seperti itu alurnya. Mereka nggak sadar, kita tahu alurnya mereka. Mereka yang melakukannya nggak sadar kalau mereka itu seperti itu gitu loh. Akhirnya mereka ke kuburan orang soleh, bertawasul di situ, meminta syafaat, meminta supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syubhatnya seperti itu. Mereka nggak mau langsung minta sama Allah, padahal ud'uni astajib lakum, ud'uni langsung maf'ul bihnya ud'uni. Mintalah kepadaku, langsung minta kepadaku. Hatta ahlul maksiyah. Iya. Bahkan justru kalau kita memintanya ke ahlul kubur dulu, kita nggak tahu dia itu lagi diazab apa gimana. Pun kalau dia diberi rahmat di kubur udah beda alam, nggak nyampe. Inilah ketika syaitan menipu banyak orang-orang. Tapi Ustaz Ibnul Jauzi dan sebagian ulama, mereka menganjurkan untuk ke kuburan kalau ada masalah. Dan mereka kemudian mempunyai tajribah, hal yang mujarab. Lagi ada masalah ke kuburan, kemudian doa seperti ini, tawasul dan istisqa dan seterusnya. Ternyata dijawab kemudian. Ternyata terjawab permasalahan mereka. Maka kita bilang tajribah bukan dalil. Tajribah itu apa? Eksperimen dan experience bukan dalil. Ya. Experience bukan dalil untuk keabsahan amalan ini, enggak. Ya. Mungkin nggak ada orang yang ke kuburan bolak-balik untuk tawasul dan seterusnya? Mungkin nggak kemudian dia sukses? Maksudnya sukses sesuai permintaan dia? Mungkin. Tapi kesuksesan itu adalah ketertipuan nggak? Ketertipuan. Tapi mungkin. Ya sama seperti mungkinnya orang-orang ahli sihir minta kepada syaitan. Mungkin nggak dia bisa melancarkan sihir? Mungkin. Tapi itu justru penipuan untuk mereka. Nah, di sini sisi keterperdayaannya adalah persangkaan orang-orang bahwasanya kalau kita berdoa di kuburan tertentu itu lebih menunaikan hajat dan lebih bermaslahat dan lebih dijawab oleh Allah Ta'ala. Ini kesalahan. Apa ujung-ujungnya? Akhirnya ujung-ujungnya orang lebih doyan ke kuburan untuk berdoa dibandingkan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Dan mungkin pernah menceritakan kepada antum kisah salah satu dari kuburan keramat di Jakarta ini, yang di waktu Isya mereka masih berkerumun di kuburan keramat tersebut yang terang benderang, dan sampingnya, bukan samping langsung ya, samping dekat gitu, ada masjid besar, kumandang azan. Setelah azan muazinnya apa?
menegur mereka, itu yang di kuburan, ayo udah azan ke sholat ke masjid, digituin pakai speaker. Mereka datang ke masjid. Abi marah mereka. Siapa tadi yang ngomong kayak gitu? Mana muazzinnya tadi ngomong kayak gitu? Ya, mereka marah. Udah urusan kalian, urusan kita. Itu udah di masjid kayak gitu. Selesai kayak gitu mereka balik lagi ke kuburan. Gila ya. Balik lagi ke kuburan untuk tawasul dan ngapa-ngapain di kuburan tersebut. Padahal ini waktu Isya dan mereka udah ke masjid. Dan mereka marah dengan nasihat seperti itu. Wah, mustahil. Lihat orang-orang terpercaya itu efeknya, ikhwan. Maka orang-orang Murji'ah dari kalangan mereka kemudian udahlah, kita nggak usah lah capek-capek adalah masalah ini. Udah biarin aja lakum dinukum waliyadin. Mereka udah amal mereka. Kullun ya'malu ala syakilati. Udah seperti itu. Kalau prinsipnya seperti itu maka khalas, nggak ada lagi bab nasihat. Ya. Ini hal-hal seperti ini, ikhwan, yang perlu sekali Anda dan antum memperhatikan bahwasanya syubhat-syubhat seperti ini sudah ada di zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan sebelumnya, dan masih terus-menerus ada di zaman sekarang. Kita nggak mungkin bisa menjawab syubhat-syubhat ini sebelum kita mempelajari akidah dengan baik, teratur, sistematis, dan membahas masalah-masalah ini serta jawabannya. Ya. Dai ini masyarakat butuh sekali dengan dakwah. Dan dakwah itu nggak harus dari ustadz yang memang sudah ternama atau dikenal oleh masyarakat. Kadang antum pun bisa menyampaikan kebenaran dengan cara antum, dengan porsi yang antum punya, dengan kapasitas yang antum miliki. Hal-hal seperti ini yakin mungkin di keluarga antum ada. Bahkan bisa jadi kadang-kadang istri antum terkena syubhat seperti ini. Kita nggak bisa memastikan seseorang mungkin dia salafi, alim, masya Allah, LW tinggi, jenggotnya lebih panjang daripada badannya misalnya. Kemudian istri solehah, belum tentu. Kadang-kadang istri fasik. Apalagi perempuan tuh paling gampang untuk disisipi syubhat, terutama syubhat diskon. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya kan? Paling mudah perempuan itu disisipi syubhat, karena mereka pakai perasaan, nggak pakai neraca ilmu, nggak bisa menyaring, masuk kemudian. Ya, makanya kalau bisa perempuan itu jangan suka tawaf di kampung-kampung. Iya. Ya kan? Kemana itu, ke tetangga, ngobrol sama tetangga. Itu banyak syubhat masuk. Iya. Suami pulang kerja diceritain semua syubhat itu. Udah capek pusing kerja kemudian ditawarin syubhat, dan memang kadang syubhatnya lezat. Fakta tetangga, fun fact tentang tetangganya. Ghibah ini, gaji mukafa'ah orang ini, dan masya Allah. Begitu ya, kawan. Hati-hati. Makanya nasihati istri antum, atau nanti anak-anak antum, atau tetangga antum, orang tua, bahkan orang tua, iya. Orang tua tidak menutup kemungkinan untuk terkena syubhat ini. Dari semua yang kita sebutkan tadi, orang tua, istri, tetangga, siapapun. Bahkan bisa jadi kita ketika lagi kesulitan bisa jadi terkena syubhat ini. Hati-hati. Ada kalanya orang teguh, kuat, masya Allah, tapi ketika di kesulitan di situ diuji dia. Ternyata dia kemakan syubhat kemudian. Ada orang yang tadinya anti riba, tapi lagi susah, mau kembali lagi, udahlah. Akhirnya dia pinjam uang dengan cara ribawi, atau dia kredit motor atau mobil untuk bisa jadi Gojek atau Gokar dengan kredit ribawi. Namun zaman sekarang nggak bisa dipastikan, ikhwan. Ya. Ada soal? Antum mau ini nggak apa-apa. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Boleh. Malah kita lebih berbahagia dengan itu. Jazakumullah khairan atas hadirnya antum, masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Syekh Habibi. Fadhal. Pemahaman tasawuf tentang katanya agama itu terdiri dari syariat, hakikat, marifat, tarikat. Maksudnya gimana sih? Baik. Jadi pemahaman mereka tentang adanya pembagian kasta dalam beragama dengan sebutan syariat, ya, kemudian tarikat, ma'rifat, hakikat, dan semisal itu.
Apakah mereka berdalil? Mereka berdalil. Seandainya mereka nggak punya dalil, maka terlalu jelas kebatilan. Tapi mereka pakai dalil dari hadis yang sahih, yaitu hadis Jibril. Di antara dalilnya. Pertama, Jibril bertanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi SAW, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Ini dalil ini semua adalah Islam. Maka mereka menjuluki ini semua dengan syariat. Syariat itu amalan zahir. Ya. Kemudian mulai setelah itu ada thariqah, tarekat. Ya, tarekat ini yang mulai kemudian macam-macam. Dan tarekat ini untuk mencapai ma'rifat nanti. Ma'rifat adalah hakikat. Nah, thariqah ini dikiaskan, sebagian dari mereka mengkiaskan seperti iman. Ya. Untuk menggapai iman, maka mereka melakukan thariqah, yaitu ritual-ritual atau keyakinan-keyakinan tertentu. Oke, sebut tarekat, amaliyat, ya. Amaliyat dengan beberapa keyakinan, dengan keyakinan tertentu, seperti berkhalwat dengan Allah dengan cara tertentu, bertapa atau menyendiri di suatu tempat dan seterusnya, atau meminum atau memakan sesuatu, atau puasa-puasa tertentu yang bid'ah, ya, entah itu puasa mutih, puasa buah, puasa apa, puasa ini, puasa dan seterusnya. Ada juga puasa bisu. Ya, puasa bisu. Dan itu semua kadang-kadang mengiktibas dan mengambil dari syariat yang telah berlalu atau dari perbuatan Nabi SAW berta'abbud di Gua Hira. Ya, puasa bisu itu antum nggak ngomong, ditanya nggak jawab, bahkan salam pun mungkin belum tentu jawab. Kadang bisa jawab, kadang nggak. Tapi nggak apa-apain. Tadi mau beli ciki di warung tuh. Dia apa mas? Buka cikinya kembalian. Oh, enggak ngomong sama sekali. Ya, kalau emang itu puasa bisu ya. Puasa mutih, hanya makan yang putih-putih saja. Air, nasi, doang. Mungkin kalau ada bengkoang. Ya. Dan seterusnya. Untuk mencapai apa? Ma'rifat atau hakikat. Nanti kalau udah sampai ke itu, maksud ke ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bisa mendapatkan mukasyafat dan penampakan hal-hal yang kadang-kadang sebagian dari mereka, sebagian enggak semuanya. Ketika antum sudah mencapai di atas tariqah, setelah antum berhasil melewati tariqah yang menurut mereka sahihah, maka antum akan terkena isqat taklif asy-syara', yaitu pengguguran pembebanan syariat. Ini versi ekstrimnya nih. Ini kekufuran jelas. Antum enggak wajib lagi sholat. Antum enggak wajib lagi ini gitu dan seterusnya. Ya, maka kalau sampai seperti ini levelnya kufur dia. Seperti itu yang dimaksud dengan hal-hal tadi. Antum mau ikutan? Kalau kita belajar apapun sekarang, apapun yang kita belajar sekarang dengan teks, dengan kitab, dengan Al-Quran, Sunnah, pasti mereka tetap sebut ini kan cuma syariat, yaitu hal-hal yang zahir saja. Ada di sana nanti ilmu-ilmu batin. Kalau udah sampai tingkatan ma'rifat ilmu batin, makanya mereka adalah orang-orang yang paling malas belajar. Orang-orang sufi yang ekstrim itu ajhalun nas bil ilm, paling jahilnya manusia tentang ilmu. Iya. Ajhalun nas bil ilm dan ajhalun nas bil jahl. Mereka enggak tahu tentang ilmu dan enggak tahu tentang ketidaktahuan. Jadi mereka adalah ajhalun nas. Begitu. Mereka jadi kenapa mereka seperti itu, ikhwan? Karena mereka salah konsep. Dan di antara konsep yang salah mereka adalah mereka lebih dulu mencari karamah. Jadi kita itu yang harus kita cari sekarang adalah istiqomah. Karamah itu pemberian dari Allah, istiqomah juga pemberian dari Allah. Tetapi
Karamah yang sahihah tidak Allah berikan kecuali kepada yang istiqamah. Nah, jadi yang kita cari itu istiqamah dulu. Karamah nanti Allah yang berikan. Termasuk karamah penegakan tauhid di suatu negeri itu karamah dari Allah. Tapi karamah tersebut mungkin gak terwujud tanpa istiqamah? Gak mungkin. Harus istiqamah dulu masyarakatnya. Maka pasti akan terwujud karamah apa? Penegakan tauhid. Nah, kalau kita misalnya mau carinya karamahnya dulu tanpa istiqamah, seperti orang-orang sufi seperti itu. Mereka nyari kekeramatan. Seperti pendekar-pendekar yang bertapa di gua. Mereka nyari apa? Kekeramatan. Mereka nggak nyari istiqomah dalam beragama. Istiqomahnya mereka adalah bid'ah dan syirik. Untuk mendapat karomah. Tapi karomah yang kemudian yang diberikan bukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karomah, tetapi dari syaitan. Paham nggak maksudnya? Jadi hidup kita ini usahakan istiqomah. Karomah itu udah lepas, itu terserah Allah taala. Nah, mereka pengennya apa? Langsung loncat ke karomah dengan thariqah versi mereka supaya dapat karomah. Begitu. Itu yang pertama. Ada lagi? Iya. Itu umatnya Nabi Musa masuk surga juga sih mengamalkan Taurat itu. Umatnya Nabi Musa iya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada beliau dan kitab yang beliau bawa itu semua masuk surga insyaallah, mukminun. Baik umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti rasulnya. Adapun yang membangkang, tidak mau ikut kitab, kufur pada Allah dan rasulnya, maka enggak, itu kafir. Jadi mereka sama seperti Nabi Muhammad, ada yang mukmin, ada yang kafir. Iya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Umatnya Nabi Isa alaihissalam yang mukmin hawariyun, yang teman-teman. Iya. Hawariyun. Adapun yang kafirnya Bani Israel dari kalangan Bani Israel Yahudi, kafir pada Nabi Isa alaihissalam, bahkan menuduh Nabi Isa alaihissalam dengan tuduhan yang keji. Begitu. Ketiga? Hah? Lupa. Kepanjangan ya jawabannya ya, jadi lupa ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Hah? Cukup. Ada pertanyaan? Baik. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.